Tahukah kamu, pada Senin 7 April 2025 ini adalah hari ketupat. Bisa dibilang lebaran ketupat. Tepatnya pada 8 Syawal 1446 Hijriah. Tadi pagi ada petasan yang suaranya sangat menggelegar. Lantas, dari mana asal-usul hari raya ketupat tersebut? Jangan kaget, ini adalah kembang api yang merupakan menyambut hari raya lebaran ketupat yang suaranya sangat keras. Pagi-pagi dah bang, jam berapa ini? 5.24. Apa? Hari ini? Iya. Jedor. Takut kena. Hah? Belum habis. Kalau saya di Habis. kanan sini. Habis. Di kanan. Wah, hari ini hari raya ketupat 7 April ini. Paginya segering. Dari. Ya, kamu tahu dari mana hari ini hari ketupat? Dari ayah. Saya senang. Aku baru tahu sih. Bisa. Ayah ikut aku mau jalan-jalan merayakan hari ketupat nggak? Mau ngapain? Ketupat belum bangun kayaknya jam segini. Nah, ini dia sejarah hari raya ketupat.
Melansir jurnal Universitas PGRI Palangkaraya berjudul Makna Simbolik dan Kultural Tradisi Lebaran Ketupat bagi Masyarakat Jawa, Hari Raya Ketupat merupakan tradisi di berbagai daerah di Indonesia yang jatuh pada 8 Syawal atau 1 minggu setelah Idul Fitri. Hari Raya Ketupat ini merupakan warisan budaya leluhur yang masih dilestarikan khususnya oleh masyarakat Jawa. Diyakini, tradisi ini dapat mendatangkan berkah bagi kehidupan seseorang. Sama seperti Idul Fitri, perayaan ini berupa simbol kemenangan setelah melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Bedanya, Lebaran Ketupat juga ditujukan untuk merayakan kemenangan menyelesaikan puasa 6 hari di bulan Syawal. Perayaan Lebaran Ketupat dilakukan dengan menyediakan ketupat dan makanan pelengkapnya. Diperkirakan tradisi Lebaran Ketupat masuk ketika agama Islam dibawa oleh Wali Songo dan mulai diterima di masyarakat. Pada zaman dulu, Wali Songo berusaha memperkenalkan ajaran Islam ke Indonesia berbagai cara, salah satunya melalui Lebaran Ketupat. Ajaran Islam yang diperkenalkan yaitu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah, saling menjalin silaturahmi, dan syiar Islam lainnya. Orang yang pertama kali memperkenalkan tradisi ini adalah Sunan Kalijaga. Sejak diterima di masyarakat, perayaan Idul Fitri pun dirayakan sebanyak 2 kali. Pertama, Lebaran Idul Fitri bertepatan dengan 1 Syawal. Kemudian Lebaran Ketupat atau bisa juga disebut Ba'da Kupat yang berlangsung 1 minggu setelah Idul Fitri 8 Syawal. Masih dari sumber yang sama, dijelaskan bahwa ketupat merupakan simbol rukun Islam keempat yang dipuasai di bulan Ramadan. Hal itu ditujukan oleh sisi ketupat yang berjumlah 4. Kata ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa merupakan singkatan dari ngaku lepat, yang berarti mengakui kesalahan. Ungkapan ini memberikan isyarat bahwa semua manusia pasti pernah berbuat salah kepada sesama. Sementara itu, daun kelapa yang membungkus ketupat disebut janur atau jatiningnur, yang berarti hati nurani. Sedangkan beras yang dimasukkan dalam anyaman ketupat menggambarkan nafsu duniawi. Berdasarkan makna tersebut, makna ketupat melambangkan nafsu dunia yang dibungkus dengan hati nurani. Ketupat ini diartikan dalam perayaan hari ke-8 Syawal sebagai pengingat agar manusia mengakui kesalahannya masing-masing, kemudian dengan senang hati saling memaafkan. Nah, dengan demikian, tradisi Hari Raya Ketupat memiliki makna saling memaafkan dengan cara mengakui kesalahan masing-masing, sehingga memudahkan diri untuk memaafkan orang lain. Saling meminta dan memberi maaf ini wajib dilakukan agar seseorang terbebas dari kesalahan dengan benar-benar sempurna. Setelahnya, setiap orang memakan ketupat sebagai simbol sudah terlepas dari segala kesalahan. Tradisi ini sudah juga bermakna sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat bisa melawan hawa nafsu karena sudah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan dan puasa Syawal. Terakhir, tujuan perayaan Hari Raya Ketupat. Pelaksanaan tradisi Lebaran Ketupat secara kultural memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sarana komunikasi dan silaturahmi. Tradisi Lebaran Ketupat dilaksanakan dengan berkumpul menjalin silaturahmi dan komunikasi. Pada perayaannya, masyarakat berbondong-bondong membawa nampan berisi ketupat ke masjid atau musola, tetangga, ataupun kerabat dekat. Dengan demikian terjalin silaturahmi dan tercipta ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat. Yang kedua, sarana bersedekah. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pada Lebaran Ketupat masyarakat akan membawakan ketupat untuk orang sekitar. Mengantar ketupat ini tidak hanya untuk kerabat yang dikenal saja, namun juga orang sekitar yang kurang mampu, sehingga mereka juga bisa merasakan kegembiraan bersama. Yang ketiga adalah memuliakan tamu. Perayaan ini juga dilakukan dengan saling mengunjungi rumah tetangga dan kerabat. Tuan rumah akan memberikan pelayanan hidangan ketupat dan sikap ramah kepada tamu dengan ikhlas. Hal ini dimaknai sebagai sikap memuliakan tamu. Semua tamu dari kalangan manapun akan diperlakukan sama
tanpa membeda-bedakan kasta sosial. Yang keempat adalah melestarikan tradisi. Tradisi Lebaran Ketupat sudah menjadi kebiasaan yang diwariskan leluhur. Oleh karenanya, tradisi ini sebaiknya dijaga dan terus dilestarikan sebagai ciri khas perayaan Idul Fitri di Indonesia. Dan itulah ulasan seputar kapan Lebaran Ketupat 2025, dan itulah fakta seputar Lebaran Ketupat 2025. Semoga bermanfaat. Terima kasih.